Kami bersyukur Tuhan itu segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dipertemukan kembali Tuhan dalam program siraman rohani Kristen yang berada di dalam surga. Itu semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan. Itu sebabnya firman-Mu mampu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Dan seberat apapun tantangan yang diperhadapkan kepada kami Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan, maka firman-Mu lah yang menjadi jawaban atas persoalan kami tersebut Tuhan. Berkati setiap kami, setiap umat Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam program Siraman Rohani Kristen SRK. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam Siraman Rohani Kristen kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Menjadi renungan kita di program Siraman Rohani Kristen kali ini, yaitu orang percaya dilarang khawatir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kekhawatiran
menjadi pergumulan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Berarti saudaraku, semenjak manusia ada, boleh kita katakan kekhawatiran sudah ada. Manusia dan kekhawatiran berdampingan dalam perjalanan kehidupan manusia. Ada banyak hal yang membuat manusia khawatir. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini diringkaskan bahwa hidup manusia, kekhawatiran yang ada di dalam hidup manusia diringkaskan menjadi dua. Yang pertama, manusia khawatir akan hidupnya. Manusia khawatir akan tubuh. Hidup berbicara tentang makanan, minuman. Manusia khawatir apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran tentang masalah perut. Lalu yang kedua, manusia khawatir tentang tubuh. Tubuh berhubungan dengan apa yang mau dipakai. Manusia khawatir akan hidup, manusia khawatir akan tubuhnya, akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum, bahkan juga akan apa yang dia pakai. Dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan firman Tuhan, mengapa kamu khawatir tentang makanan? Mengapa kamu khawatir tentang minuman? Mengapa kamu khawatir tentang tubuhmu, tentang apa yang kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada minuman? Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman? Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, siapa yang memberikan hidup? Siapa yang memberikan tubuh kita ini? Bukankah memang lebih penting tubuh ini daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada minuman, daripada makanan? Nah, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Hidup, tubuh yang kita miliki ini berasal daripada Tuhan. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita, kalau Tuhan sudah memberikan tubuh ini secara lengkap kepada kita, betapa lebihnya lagi persoalan makanan, betapa lebihnya lagi persoalan minuman, betapa lebihnya lagi persoalan pakaian. Artinya apa? Artinya hal yang paling penting di dalam hidup manusia ini sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Bukankah hidup kita ini yang lebih penting dari segala sesuatu? Dari apapun yang kita miliki, dari apapun yang ada di dunia ini? Bukankah tubuh ini lebih penting daripada yang lain, daripada pakaian? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling penting sudah terlebih dahulu disediakan oleh Tuhan bagi kita umat manusia. Sehingga ketika firman Tuhan katakan, mengapa kamu khawatir tentang makanan? Mengapa kamu khawatir tentang minuman? Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Kenapa? Karena Allah sudah memberikan yang paling penting dalam hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, jangan khawatir. Tetapi saudaraku, jujur ada banyak alasan di dalam hidup kita ini untuk kita khawatir, untuk kita takut di dalam menjalani kehidupan kita ini. Sebenarnya
pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kalau Tuhan katakan bahwa hidup, bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada makanan dan minuman, itu artinya Tuhan sebenarnya sudah memberikan jaminan kepada orang-orang percaya. Tuhan mau menegaskan, ini loh, saya sudah memberikan hidup kepadamu. Tuhan ingin menegaskan, saya sudah memberikan tubuh loh kepadamu. Jadi apa yang lagi yang kamu khawatirkan? Jadi sebenarnya saudaraku, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk hidup di dalam kekhawatiran. Kalau Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran adalah intimidasi daripada iblis kepada orang percaya. Iblis senang, saudaraku, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi pekerjaan daripada iblis kepada orang-orang percaya, membuat orang-orang percaya hidup di dalam kekhawatiran. Selalu ada alasan untuk menjadi kekhawatiran. Iblis senantiasa terus-menerus membuat manusia hidup di dalam kekhawatiran. Jadi yang pertama, saudaraku, bahwa kekhawatiran adalah intimidasi daripada iblis. Bahkan kalau boleh, setiap saat, setiap waktu kita ini hidup di dalam kekhawatiran. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Itulah yang dimau oleh iblis dari dalam kehidupan kita. Ya, kalau bisa kita terus menerus hidup di dalam kekhawatiran. Dan iblis tentunya tidak tinggal diam, ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk menanamkan, untuk menebarkan kekhawatiran kepada manusia. Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupan kita ini. Ada jaminan yang Tuhan sediakan, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi seringkali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lebih percaya daripada godaan daripada iblis. Kita lebih percaya daripada apa yang dikatakan oleh iblis. Padahal firman Tuhan sudah sangat tegas mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu yang berikutnya, saudaraku, Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Itu artinya ketika orang percaya hidup di dalam kekhawatiran, ketika orang percaya khawatir akan hidupnya, akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum, akan apa yang dia pakai, itu berarti bahwa dia sesungguhnya tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Dan ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan di situ, dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, semua Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya apa? Artinya ada pemeliharaan Tuhan di situ. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang kita lihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini. Lihat bunga bakung yang di taman, yang indah, dan itu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menegaskan bahwa kalau bunga yang di taman, bunga bakung yang di taman dipelihara oleh Tuhan, burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, dan dikatakan apalagi kamu akan dipelihara oleh Bapa yang di surga. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun tegas kebenaran firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Bapa memelihara kita,
bahwa Bapa memelihara orang-orang percaya kepada Dia. Tetapi yang seringkali adalah bahwa kita tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dan saudaraku, sampai saat ini dan sampai kapanpun, Bapa tetap memelihara kita. Sekalipun ada pemahaman, yaitu pemahaman deisme, yang mengatakan bahwa Tuhan telah membiarkan, Tuhan tidak lagi memelihara alam semesta beserta dengan isinya. Dengan dalih mengapa sekarang ini banyak kejahatan terjadi, mengapa sekarang ini banyak kesulitan terjadi. Bahkan menganalogikan, saudaraku, ibarat seorang tukang jam. Ya. Begitu jam itu sudah selesai diperbaiki, dibuat, lalu tukang jam dengan jam tersebut tidak ada lagi hubungannya. Tidak, saudaraku. Ya. Begitu Tuhan selesai menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya, maka alam semesta ini tetap ada di dalam kendali daripada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tetap memelihara alam semesta. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bayangkan, saudara, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Bahkan kalau boleh saya katakan, bukan sepanjang umur daripada Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu. Artinya apa? Ketika kita pun sudah tiada, maka Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memelihara alam semesta ini. Yang kedua, kekhawatiran membuat kita tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Lihat para murid-murid, ketika para murid-murid ada di dalam perahu, lalu angin badai, topan badai menghantam perahu mereka. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, apa yang dilakukan oleh para murid-murid? Justru para murid-murid menyalahkan Tuhan. Justru para murid-murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi ketika Yesus bangun, menghardik angin itu, justru Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Artinya, saudaraku, sesungguhnya gelombang yang sangat dahsyat itu, badai yang datang menghantam perahu kehidupan dari perahu daripada para murid-murid. Harusnya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, harusnya para murid-murid juga bisa menghentikan badai tersebut. Mengapa kamu tidak percaya? Demikian juga di dalam kehidupan kita ini. Ketika badai kehidupan datang menghantam kehidupan kita, ketika perahu kehidupan itu dihantam oleh badai yang demikian dahsyat, Tuhan katakan, mengapa kamu tidak percaya? Kita takut, kita khawatir. Padahal kekhawatiran itu mampu menenggelamkan iman percaya kita. Khawatir berarti tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa, saudara. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apakah tahu? Bapa tahu kita memerlukan makanan? Tahu. Apakah Bapak kita itu tahu bahwa kita memerlukan minuman? Tahu. Apakah Bapak kita itu tahu bahwa kita memerlukan pakaian? Tahu. Semua apa yang kita butuhkan ditahu oleh Bapa.
bagian yang terakhir saudaraku, ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini yang menjadi kuncinya. Ini yang menjadi kata kuncinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang dicatatkan di dalam Alkitab Tuhan, ada jaminan yang luar biasa Tuhan, yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Mu ini Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, secara khusus jaminan supaya kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami Bapa di dalam surga, kami tidak hidup di dalam kekhawatiran, kami tidak hidup di dalam ketakutan, dan kami sadar Tuhan Yesus Kristus bahwa kekhawatiran sangat rentan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kekhawatiran inilah yang senantiasa menghantui kehidupan kami Tuhan. Kami khawatir akan hidup kami, akan apa yang kami makan, akan apa yang kami minum. Kami khawatir akan tubuh kami, akan apa yang kami pakai ya Bapa di dalam surga. Tetapi lewat firman-Mu ini Bapa di dalam surga, kami diingatkan kembali. Janganlah kamu khawatir. Itu artinya Bapa di dalam surga bahwa kami tidak boleh khawatir Tuhan. Karena kami khawatir, ketika kami khawatir Tuhan, itu artinya Bapa kami memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi kami Bapa. Dan ketika kami khawatir, itu artinya bahwa kami tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mendengarkan berita firman-Mu ini Bapa di dalam surga, masih dalam kekhawatiran Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau angkat segala kekhawatiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiran sudah menggerogoti kehidupan kami Tuhan. Kekhawatiran sudah menggerogoti iman percaya kami Bapa di dalam surga. Kami tanggalkan segala kekhawatiran, karena Bapa kami memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga Bapa di dalam surga, kalau ada di antara kami Tuhan yang mengalami beban berat, Tuhan Engkau angkat setiap beban berat yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah Tuhan kami datang kepada-Mu Bapa di dalam surga, karena hanya di dalam Engkau-lah Tuhan kami merasa lega Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara kami Tuhan yang hilang pengharapan, biarlah Engkau kembalikan pengharapan kami Bapa, dan biarlah kami senantiasa berharap dan berharap kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, apapun yang menjadi sakit penyakit kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati setiap saudara-saudaraku Tuhan yang mendengarkan daripada program ini Tuhan, siraman rohani Kristen ini Bapa di dalam surga. Biarlah Bapa, lihat program ini Tuhan, ada solusi yang mereka terima Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, sehingga firman-Mu Bapa di dalam surga jadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.